Baik, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Baik, kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Saya minta tolong kepada masing-masing ketua kelas untuk di absen siapa yang tidak hadir Zoom hari ini ya. Baik, Pak. Oke. Apakah materi saya sudah terlihat? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Kita hari ini akan berdiskusi terkait sharing informasi terkait gambar ukur beserta kelengkapan informasinya. Baik, adik-adik juga sudah mengikuti kelas, sudah sampai mau di akhir perkuliahan. Jadi kurang lebih untuk kegiatan pengukuran, terus akuisisi data, terkait data-data kadastral, itu saya anggap sudah bisa menguasai terkait data-data tersebut. Bagaimana metadatanya, bagaimana peta bidang tanah, posisi foto udara, saya rasa adik-adik sudah paham betul terkait hal itu. Nah, sekarang kita akan sharing terkait gambar ukur. Gambar ukur adalah salah satu dokumen wajib buat petugas ukur pada saat melakukan pengambilan data di lapangan. Nah, gambar ukur itu adalah bukti kalau kita itu sudah ke lapangan dan sebagai bukti otentik karena di dalamnya memuat data ukuran, dimensi, terus luas, itu semua tercantum di dalam gambar ukur. Nah, secara nomenklatur, gambar ukur itu adalah dokumen tempat mencantumkan gambar suatu bidang tanah atau lebih. Di sini suatu bidang tanah itu bisa jadi berarti adalah sporadik atau lebih. Nah, lebih ini berarti adalah sistematik dan situasi sekitarnya serta data hasil ukuran bidang tanah baik berupa jarak, sudut, azimut ataupun sudut jurusan. Nah, itu pengertian gambar ukur berdasarkan PMNA KBPN nomor 3 tahun 1997. Di sini kalau kita lihat pengertiannya itu adalah data hasil pengukuran. Data hasil pengukuran itu dicatatkan di dalam gambar ukur, baik itu jarak, sudut, azimut. Nah, di sini karena sudah alat dan teknologi yang berkembang itu sekarang sudah semakin pesat, itu akan ditambahkan koordinat. Karena kalau misalnya kita melakukan pengukuran menggunakan GNSS, geodetik, itu data yang raw data yang keluar itu berupa koordinat. Nah, data koordinat itu dicantumkan di dalam gambar ukur. Lanjut, gambar ukur itu dapat dibuat pada formulir daftar isian. Nah, yang adik-adik sering lihat itu gambar bentuk kertas biru, itu merupakan formulir daftar isian. Daftar isian 107. Lalu bentuk gambar ukur itu tidak hanya berupa formulir daftar isian, dia dapat berupa peta foto atau peta garis, blow up foto udara atau citra lainnya. Nah, peta foto, peta garis, blow up foto udara atau citra lainnya itu dapat digunakan sebagai gambar ukur kalau misalnya metode yang kita gunakan adalah metode fotogrametri. Seluruh data hasil ukuran batas bidang tanah dicatat pada gambar ukur dan harus dapat digunakan untuk pengembalian batas. Nah, ini yang paling penting. Adik-adik pada saat melakukan pengukuran, datanya dicatat, data-data ukuran adik-adik tersebut harus bisa dilakukan pengembalian batas. Nah, ini penting dilakukan karena pada beberapa case, hal ini digunakan pada saat contohnya misalnya terjadi bencana. Misalnya
pada tahun 2006 terjadi bencana tsunami. Di situ bidang-bidang tanah itu, patok-patok yang ada di sana itu tidak ada, tersapu oleh tsunami. Lalu dengan bantuan gambar ukur inilah kita melakukan rekonstruksi batas. Karena di dalam gambar ukur itu sudah terdapat data hasil pengukuran. Data hasil pengukuran itu digunakan untuk pengembalian batas. Nah, di sini data ukuran yang baik itu adalah data ukuran yang bisa dilakukan pengembalian batas. Jadi data-data AD itu dikatakan berkualitas jika data-data AD itu bisa dilakukan pengembalian batas di lapangan. Seperti itu. Lalu berdasarkan Permen ATR BPN RI nomor 16 tahun 2021, gambar ukur itu sudah bisa dalam bentuk dokumen elektronik. Ada yang ingin bertanya? Lanjut ya. Gambar ukur itu dapat dibuat dalam bentuk dokumen elektronik. Nah, di sini dokumen elektronik ini dalam artian untuk mengakomodir aplikasi yang sudah kita buat. Ada beberapa contoh aplikasi yang sudah BPN buat, itu ada survei Tanahku. Nah, kalau misalnya kita secara konvensional, itu tetangga berbatasan itu kita lakukan penandatanganan. Nah, kalau menggunakan aplikasi, kita bisa menggunakan fingerprint dari tetangga berbatasan. Makanya untuk gambar ukur ini dapat diakomodir dalam bentuk dokumen elektronik. Nah, selain itu, GU ini juga tersinkronisasi dengan alat GNSS. Bertanya Mbak Yeni? Terlalu banyak. Balik kakak. 3 kilo. Mbak Yeni? Baik, saya lanjutkan ya. Dokumen elektronik. Nah, seperti itu. Jadi gambar ukur itu dapat berbentuk dokumen elektronik. Nah, di sini gambar ukur itu paling tidak memuat, yang pertama adalah penunjukan batas oleh pihak pemohon atau kuasanya. Penunjukan batas ini dapat ditandai dengan pemasangan tanda batas berupa patok bidang tanah. Ini penting, sebelum kita melakukan pengukuran itu, tanda batas itu harus sudah terpasang, lalu ditunjukkan oleh si pemohon atau kuasanya. Lalu yang kedua itu paling tidak memuat deklarasi penetapan batas oleh petugas ukur. Deklarasinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk koordinat hasil pengukuran. Lalu yang ketiga adalah catatan koreksi atau hasil kontrol kualitas oleh pejabat yang ditunjuk. Nah, ini salah satu contoh bentuk QC dari kantor pertanahan. Jika misalnya ada data yang kurang, itu kita lakukan pengukuran kembali di lapangan. Dan yang terakhir itu adalah pencantuman metadata. Metadata ini kita sudah belajar di pertemuan selanjutnya terkait peralatan, pengukuran yang digunakan, metode pengukuran, data dan hasil pengukuran, penyelesaian sengketa batas, dan data teknis lainnya. Nah, itu kita sudah bahas di pertemuan selanjutnya sebelumnya. Jadi metadata itu harus dicantumkan di dalam gambar ukur terkait metode ataupun alat yang kita gunakan. Lalu selain menggambarkan bidang tanah, jadi yang diukur itu bukan cuma bidang tanah aja, adik-adik. Jadi pada saat melakukan pengukuran itu, semua yang ada di sekitar lokasi itu, yang sifatnya permanen, itu kita bisa gunakan sebagai data ikatan. Contohnya adalah bangunan, persimpangan jalan, tiang listrik, ataupun tugu-tugu lainnya. Itu merupakan beberapa yang sifatnya permanen. Itu boleh kita ambil datanya sebagai data penunjang. Jika sewaktu-waktu nanti kita akan melakukan pengembalian batas. Nah, selain itu, selain bangunan ada areal penyangga, sempadan badan air. Sempadan badan air ini contohnya adalah sempadan sungai, sempadan pantai, ataupun sempadan jalan.
lahan konservasi, hak atas tanah yang dilepaskan, atau fungsi sosial atau kepentingan publik lainnya. Fungsi sosial ini seperti jalan ataupun ruang terbuka hijau sesuai RT RW yang ada di lokasi bidang tanah yang kita atur. Lanjut. Nah, tadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, secara teknis gambar ukur itu dibuat di lapangan. Jadi gambar ukur itu bukan dibuat di kantor, gambar ukur itu dibuat di lapangan. Jadi gambar ukur itu dibuat pada saat kita melakukan pengukuran bidang tanah. Itu secara bersamaan. Misalnya kita menggunakan metode trilaterasi. Pada saat kita menarik pita ukur, kita catat, langsung kita catat di gambar ukur. Nah, pada saat bedanya gambar ukur yang dibawa ke lapangan dengan tidak itu biasanya GU-nya itu agak lecek biasanya kalau misalnya dia bawa ke lapangan. Nah, ada beberapa oknum petugas itu mereka buat gambar ukurnya di kantor, itu yang tidak tepat. Jadi gambar ukur itu dibuat di lapangan. Lalu gambar ukur ini dapat digunakan untuk satu, menggambarkan bidang tanah yang tercantum di dalamnya. Jadi bidang tanah yang kita ukur, baik dimensi, baik posisi, itu digambarkan di gambar ukur. Lalu gambar ukur itu kegunaannya untuk menghitung luas. Nah, luas ini yang dipakai ini bukan luas hasil ukuran, tapi hasil luas yang sudah dilaksanakan kontrol kualitas. Nah, misalnya pada saat kita ukur luasnya 100, ternyata setelah kita melakukan analisis spasial, ternyata di situ terdapat sempadan sungai. Otomatis bidang tanah tersebut luasnya menjadi berkurang. Ataupun ada bidang tanah yang sudah terdaftar di sebelahnya. Ternyata masuk sebagian di bidang tanah yang kita ukur. Itu secara otomatis luasnya berkurang. Lalu yang ketiga itu GU itu dapat digunakan untuk kegiatan data pemeliharaan data dan data pendaftaran tanah di kemudian hari, seperti pemecahan dan pemisahan bidang tanah. Nah, ini maksudnya dalam artian kita melakukan pengukuran induk terlebih dahulu. Di kemudian hari bidang tanah itu misalnya dia turun waris, mau dibagi ke anak-anaknya, bidang tanah itu dipecah. Nah, informasi ini kita perlu melakukan pengukuran berdasarkan data pengukuran yang ada di dalam gambar ukur. Lalu poin yang keempat itu adalah pengembalian batas bidang tanah jika sewaktu-waktu diperlukan. Nah, di sini saya akan menjabarkan peran penting dari gambar ukur itu. Di beberapa case, seperti yang adik-adik pernah lihat di berita ataupun di media-media lokal ataupun nasional, itu ada beberapa case terkait masalah bidang tanah yang biasanya masuk ke dalam perkara. Perkara itu misalnya kita sudah berhadapan dengan aparat penegak hukum. Di sini adalah GU ini adalah data otentik. Jadi yang bisa menjawab permasalahan itu sebenarnya awal mulanya dari gambar ukur. Karena di situ tadi memuat terkait data ukuran berdasarkan hasil pengukuran kita. Nah, di sini data otentik yang mempunyai kekuatan bukti di muka hakim. Jadi kita bisa membuktikan di persidangan nanti. Nah, karena ini adalah sifatnya warka, gambar ukur itu tidak boleh dikeluarkan secara sembarangan. Misalnya ada tetangga kita mau minjem gambar ukur, itu tidak boleh diberikan. Boleh diberikan kalau misalnya sedang berperkara atas permintaan penegak hukum. Itu baru boleh kita berikan. Jadi selagi belum ada perkara itu data tersebut tidak boleh kita berikan. Nah, di sini kenapa di sini disebut sebagai data otentik? Karena di dalamnya itu terdapat besaran pengukuran dan pengikatan.
serta persetujuan batas bidang tanah dari pihak yang berkepentingan dengan bidang tersebut. Nah, di sini pentingnya tadi terkait kontradiktor delimitasi. Jadi adik-adik sudah melakukan pengukuran bidang tanah, lalu penandatanganan untuk bidang-bidang tanah yang ada di sebelahnya. Di sini kekuatan hukum dari bidang tanah tersebut. Jadi kalau misalnya kita buka, terus sebelah-sebelahnya itu sudah tanda tangan, kita akan aman karena sebelah-sebelah kita sudah sepakat. Jadi kalau di kemudian hari dia menyanggah bidang tanah tersebut, kita bisa tunjukkan dulu pernah tanda tangan di gambar ukur. Nah, ini adalah salah satu mengapa gambar ukur itu merupakan data otentik atau kekuatan bukti di muka hakim. Lalu di samping itu juga gambar ukur dapat dijadikan dokumen untuk menguatkan bukti hak jika terjadi sengketa hak kepemilikan tanah. Nah, di sini saya sampaikan sedikit bahwa hak tertinggi itu adalah hak milik. Di atas hak semuanya itu hak milik adalah hak paling tertinggi. Di bawahnya ada hak pakai, ada hak guna bangunan. Tapi yang paling tinggi itu adalah hak milik. Jadi itulah kenapa adik-adik penting untuk melakukan pensertifikatan tanah untuk tanah-tanahnya. Karena memiliki kekuatan hukum tetap. Kalaupun misal di suatu hari nanti diklaim oleh orang lain, adik-adik cukup menunjukkan sertifikat. Kalaupun memang dibawa ke ranah hukum, kemungkinan besar itu kemungkinan adik-adik menang di pengadilan itu sangat besar berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah. Nah, dan untuk membuktikan itu diperlukan data-data seperti data gambar ukur jika memang perlu dilakukan pengecekan lapangan. Nah, jadi dasar dari penerbitan sertifikat itu adalah gambar ukur yang baik. Ya, gambar ukur yang baik itu adalah gambar ukur yang dapat dilakukan pengembalian batas di lapangan. Gitu. Lalu kita lanjut. Nah, di sini gambar ukur itu terbagi menjadi dua. Itu berdasarkan pengertiannya tadi, yang PMNA 397 tadi, secara nomenklatur itu ada dua. Yang pertama gambar ukur sistematik dan yang sporadik. Kalau sistematik itu merupakan DI 107. DI itu adalah daftar isian. Jadi di BPN itu, di Badan Pertanahan, itu terdapat banyak sekali DI, daftar isian. Jadi perlu dilakukan pengkodean. Nah, gambar ukur ini merupakan salah satu bentuk daftar isian, formulir daftar isian. Nah, kodenya itu adalah kode 107. Kalau untuk sistematik, gambar ukur itu berupa daftar isian 107. Tapi kalau untuk gambar ukur sporadik itu daftar isian 107A. Nah, di sini kita akan bahas terkait ketentuan format standar GU. Yang pertama, gambar ukur menggunakan format kertas standar A4 dengan ketebalan seperti kertas karton Manila. Nah, mengapa ini ketentuannya kertas karton Manila? Karena kalau kita menggunakan kertas biasa, kalau misalnya kita bawa ke lapangan, itu kalau kena air rusak kertasnya. Makanya pada saat ke lapangan itu kita butuh kertas yang cukup kuat. Jadi kalau misalnya kena air, kertasnya itu tidak cepat rusak. Begitu. Jadi untuk gambar ukur itu digunakan kertas karton Manila dengan format standar A4. Ini untuk standarnya. Jadi kalau misalnya kita lihat A4 itu untuk halaman 1, 2, 3, dan 4. Lalu untuk D107 tadi itu untuk gambar ukur sistematik itu terdiri dari dua halaman. Yang halaman pertama itu terkait administrasi, seperti nomor gambar ukur, sketsa bidang tanah, keterangan pengukuran, keterangan pembatalan jika ada, dan sketsa lokasi. Lalu halaman 2 itu untuk penggambaran bidang tanah dan situasi sekitarnya, dan simbol-simbol yang digunakan beserta besaran-besaran pengukuran. Nah, karena ini bentuknya sistematis, halaman 2 itu biasanya halaman 2 dan 3 itu
digabung menjadi satu. Karena untuk mengakomodir banyak bidang. Misalnya contohnya 50 bidang. Kalau misalnya kita menggunakan halaman 2 saja itu tidak cukup. Makanya halaman 2 dan 3 itu dijadikan satu halaman dan disebut sebagai halaman 3. Lalu kita beralih ke GU yang sporadis. GU sporadis itu dengan kode DI 107A. Itu terdiri dari 4 halaman. Sama seperti yang sistematik, halaman 1 itu tentang administrasi. Terkait nomor, lokasi, keterangan pemohon, keterangan pengukur, persetujuan batas bidang tanah, dan sketsa lokasi. Lalu halaman kedua itu untuk penggambaran bidang tanah dan situasi sekitarnya, dan simbol-simbol yang digunakan beserta besaran-besaran pengukuran. Nah, kalau istilah di BPN itu adalah gambar kasar. Gambar kasar itu adalah gambar yang dibuat pada saat di lapangan tadi. Itu digambarkan di halaman 2. Lalu di halaman 3 itu adalah gambar yang sudah clear and clean. Yang luasnya benar-benar sudah fix, yang sudah kita lakukan proses analisis spasial. Nah, halaman 3 ini disebut gambar halus. Di situ sudah memuat koordinat penetapan batas dan juga luas yang sudah fix. Biasanya luas ini digunakan untuk peta bidang tanah dan surat ukur nantinya. Lalu halaman 4, halaman kosong. Halaman kosong ini bisa kita gunakan sebagai misalnya kalau kita melakukan pengukuran secara menggunakan GNSS geodetik. Nah, itu kan kita harus mengunduh terlebih dahulu raw data. Raw data tersebut bisa kita cetak di halaman 4. Seperti itu. Lalu nomor 4, penggunaan foto udara atau peta foto yang merupakan bagian dari gambar ukur terdiri dari DI 107 dan DI 107A dan kopi peta foto atau blow up foto udara pada ukuran A4 sebagai lampiran. Lampiran ini ditandatangani oleh petugas ukur. Nah, nanti kita lihat contohnya di slide selanjutnya. Jadi di sini kalau misalnya kita menggunakan secara fotogrametris, peta foto atau blow up foto itu menjadi lampiran dari GU dan ditandatangani oleh petugas ukur. Lalu poin yang kelima itu penggunaan peralatan, nah yang seperti GNSS geodetik dan total station itu kita harus unduh data raw data lalu dicetak. Kita lakukan print out, itu dicetak sebagai lampiran dan ditandatangani petugas ukur. Nah, kalau saya biasanya di halaman kosong, di halaman 4 itu tadi untuk pencetakan yang poin nomor 5. Karena balik lagi ke ketentuan nomor 1, kalau misalnya kita cetak di kertas biasa, itu rentan rusak, gampang rusaknya. Apalagi kalau misalnya disimpan dalam waktu yang cukup lama. Lanjut. Nah, ini adalah contoh DI 107. Ini adalah halaman pertama ya. Halaman pertama gambar ukur dari DI 107. Jadi DI 107 tadi adalah yang sistematik secara masif. Kalau kita lihat di atas itu adalah logo dan nama instansi. Misalnya adik-adik bertugas nanti di kantor pertanahan Kota Batam. Lalu di situ ada nomor, gambar ukur nomor tahun pembuatan. Lalu itu ada nomor peta pendaftaran, nomor peta udara, desa kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota. Nah, di poin nomor 2 itu ada keterangan tugas ukur. Di situ adik-adik sebagai apa? Apakah adik-adik sebagai ASN? ASN itu adalah aparatur sipil negara atau surveyor berlisensi. Nah, yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengukuran itu adalah surveyor berlisensi dan petugas ukur dari kantor pertanahan. Kalau surveyor berlisensi itu biasanya kita sebutnya sebagai pihak ketiga yang terhubung dalam KJSB, Kantor Jasa Surveyor Berlisensi. Jadi adik-adik bisa mendaftar di KJSB ataupun kantor pertanahan. NIP itu adalah untuk ASN, nomor lisensi itu untuk surveyor berlisensi. Jadi kalau adik-adik nanti mendaftar sebagai surveyor berlisensi, nanti adik-adik punya nomor lisensi.
biasanya nomor lisensi itu berlaku selama 2 tahun dan diperpanjang. Lalu, ini paling penting, setiap kita melaksanakan pengukuran itu wajib ada surat tugas. Surat tugas itu penting karena pada saat kita di lapangan, kita tidak tahu kondisi di lapangan. Kalau misalnya ada masalah, kita dapat menunjukkan surat tugas, dan itu secara resmi dilakukan oleh kantor. Seperti itu. Lalu ada alat ukur yang kita gunakan. Nah, ini terkait alat ukur ini terkait metode adik-adik yang gunakan. Misalnya menggunakan kita ukur, berarti metodenya menggunakan trilaterasi. Kalau misalnya menggunakan total station, berarti menggunakan metode polar. Kalau menggunakan metode ekstraterestrial, berarti menggunakan alat GNSS. Gitu. Dan di poin 4 itu ada sket lokasi. Sket lokasi ini gambaran umum posisi bidang tanah, bagaimana cara kita untuk menjangkau bidang tanah tersebut. Lalu di halaman 4 itu ada tanda tangan, karena ini sifatnya masif, penandatanganan itu dilakukan secara massal dan dibuatkan tabel di halaman 4. Di situ untuk melakukan penandatanganan kontradiktor delimitasi. Jadi tanda tangan yang sebelah-sebelahan itu dilakukan di halaman 4. Lalu di poin terakhir itu tanda tangan dari si tugas ukur. Lanjut. Nah, kalau tadi itu adalah halaman 1 dan 4, ini adalah halaman 2 dan 3 untuk metode terestris. Kalau kita lihat di halaman 2 itu adalah data hasil ukuran lapangan. Yang saya sampaikan tadi sebelumnya itu hasil ukuran yang digambar di lapangan. Kalau kita lihat, metode yang digunakan ini adalah kombinasi. Kombinasi dari metode polar dan trilaterasi. Karena di situ memuat besaran arah, azimut, dan juga panjang. Lalu dari hasil gambar itu kita bisa lihat di halaman ketiga. Halaman ketiga itu tadi gambar halus. Kalau di gambar 2 itu adalah gambar kasar. Di halaman 3 itu adalah gambar halus. Gambar yang sudah fix. Biasanya gambar di halaman 3 ini digunakan untuk pada bidang tanah dan juga surat ukur nantinya. Jadi kurang lebih luas yang muncul nanti itu adalah luas berdasarkan di GU pada halaman 3. Lalu kita bisa lihat di pojok kanan bawah itu adalah kendali mutu. Bagaimana bidang yang disetujui. Kalau kita lihat itu ada bidang yang dilakukan revisi, yaitu bidang 4. Nah, setelah dilakukan revisi, dilaporkan kembali sampai bidang itu di ACC oleh pimpinan. Kalau kita lihat di sini ada metode terestris, selanjutnya ada metode fotogrametri. Ini adalah salah satu contoh metode fotogrametri. Ini masih terkait DI 107 atau gambar ukur yang sistematik. Nah, halaman 1 dan 4 tadi seperti yang slide sebelumnya, tapi bedanya ini sudah diisi terkait nomor GU, petugas ukur, alat yang digunakan, sket lokasi, dan tanda tangan pembatasan. Untuk halaman 2, itu dicetak terpisah. Karena ini merupakan bentuk produk peta foto. Peta foto itu lalu dilakukan delineasi. Kalau ada dilihat di sebelah kanan, bagian atas itu, ada bidang-bidang tanah yang sudah didelineasi. Nah, kalau di sini si petugas ukurnya melaksanakan kontradiktur. Pada saat delineasi, dia sekalian melakukan persetujuan penandatanganan batas bidang dengan tetangga bersebelahan. Nah, kalau ada lihat di halaman bawah itu bidang tanah yang sudah didelineasi. Kalau yang bagian atas sudah dilakukan penandatanganan. Jadi data yang dibawa ke lapangan itu adalah lampiran GU ini. Ini bagian dari halaman 2, atau yang tadi kita sebut gambar kasar tadi. Di halaman 3-nya adalah gambar-gambar bidang yang sudah fix, baik itu panjang, lebar, ataupun luasnya. Ini berdasarkan hasil delineasi pada peta foto.
Jadi kalau misalnya kita lihat sebelumnya tadi ini adalah metode terestris, ini menggunakan metode fotogrametri. Jadi kita sudah tahu lah bedanya terkait GU untuk terestris dan fotogrametri. Lanjut, ini adalah contoh GU dari sporadik. Jadi ini format gambar ukurnya. Ada halaman 1. Halaman 1 itu terkait informasi gambar ukur. Sama seperti yang sistematik terkait lokasi, nomor penandatanganan tugas ukur, alat ukur, metode yang digunakan, dan skep lokasi. Nah, halaman 2 dan 3, halaman 2 itu memuat gambar kasar, dan gambar 3 itu gambar halus. Nah, kalau tadi misalnya adalah menggunakan metode terestris, ini kita menggunakan metode ekstraterestris. Ekstraterestris ini kita menggunakan alat GNSS. Nah, GNSS ini kita tidak mungkin melaksanakan panjangnya berapa kita gambar. Jadi kalau misalnya menggunakan GNSS itu untuk memudahkan itu bisa langsung dicetak di kantor. Kalau misalnya menggunakan GNSS geodetik. Nah, sebagai tambahan, sebagai catatan, setiap pengukuran itu harus terikat dengan titik jaring kontrol geodesi. Kode 0 atau 1. Seperti itu. Kalau di sini contohnya ini terikat dengan course CLHT. Jadi metode yang digunakan ini kombinasi antara N-trip dan RTK. Seperti itu. Jadi Dede udah bisa membedakan apa itu GU sistematik, apa itu GU sporadik. Kalau sporadik itu satu bidang, cuma satu bidang. Kalau sistematik itu banyak bidang. Nah, ini adalah sistematik, yang ini adalah sporadik. Kalau yang sistematik tadi itu adalah DI 107, sporadik itu 107A. Kita lanjut. Nah, di sini ada sedikit perbedaan terkait format yang lama dengan format yang baru. Kalau format yang lama itu penandatanganan kontradiktor delimitasi itu di gambar ukur. Tapi kalau sekarang dibuat di dalam surat pernyataan pemasangan tanda batas. Jadi benar kalau dia sudah memasang tanda batas dan disebutkan di persetujuan pemilik yang berbatasan. Di situ ada sebelah utara, sebelah timur, sebelah selatan, dan sebelah barat. Itu ditandatangani dan diketahui oleh kepala desa atau pemimpin wilayah administrasi di tempat tersebut, kepala desa atau lurah. Lalu surat pemasangan tanda batas ini pada saat akan dilakukan pengukuran, itu dibacakan sebelum dilakukan pengukuran. Apakah benar tetangga berbatasan sebelah utara Joko misalnya? Kalau benar, berarti hadir orang. Sebelah timur si B, sesuai. Nah, kalau misalnya pada saat kita melakukan pengukuran, itu tidak sesuai, itu kita bisa menunda terlebih dahulu pengukuran tersebut sampai data tersebut benar-benar sesuai. Gitu. Jadi ini penting karena ini menyangkut terkait kepastian hukum dan masalah hukum di kemudian hari. Seperti itu. Nah, dokumen-dokumen ini akan dibuka pada saat misalnya nanti terjadi masalah di kemudian hari. Di sini kita bisa lihat nanti, oh dulu Bapak sudah menyetujui dan menyepakati dengan menandatangani surat pemasangan tanda batas ini. Nah, dokumen ini bisa dibuka nantinya pada saat jika nanti terjadi suatu masalah di kemudian hari. Lanjut. Nah, pada gambar ukur itu harus memenuhi kaidah kartografis. Nah, ini adalah contoh simbolisasi pada gambar ukur yang sudah sesuai dengan ketentuan kartografis. Nah, di sini ada contoh penulisan sudut. Di sini ada tiga format.
Tinggal kita bebas mau mengacu kemana, mau ke PP 10 tahun 61, PP 24, 97, atau standar GU. Nah, kalau di sini yang paling lengkap itu adalah PP 10 tahun 61. Di sini juga sudah dijelaskan bagaimana simbol untuk tanda batas beton, simbol untuk tanda batas kayu, simbol untuk tanda batas paralon, simbol untuk tanda batas besi bulat. Nah, jadi kita tidak perlu ngasal lagi, misalnya kita gambar tanda batasnya kayu, kita gambar segitiga, misalnya. Itu salah. Kita harus memenuhi ketentuan kartografi yang tertuang dalam PP tadi. Jadi kalau misalnya kalau kita lihat di sini, tanda batas kayu itu berbentuk kotak, persegi, ataupun persegi yang ada tanda plus di tengahnya. Seperti itu. Nanti adik-adik silakan pelajari sendiri, pahami sendiri pada saat misalnya nanti ada tugas untuk pembuatan gambar ukur menggunakan kaidah kartografi ini sesuai dengan ketentuan PP. Next, nah ini adalah gambar ukur kartiran. Jadi ini berdasarkan juknis yang baru, juknis PTSL yang baru. Juknis PTSL ini untuk mengakomodir peta foto berdasarkan PUNA. Nah, adik-adik juga sudah melakukan PUNA, akuisisi data peta foto menggunakan pesawat udara nirawak. Nah, diakomodir oleh juknis yang baru itu, gambar peta bidang tanah klarifikasi itu dapat sekalian berupa menjadi gambar ukur. Jadi gambar ukur yang tadi itu bisa diganti dengan peta bidang tanah klarifikasi ini. Ini sudah menjadi gambar ukur buat adik-adik. Nah, di sini sudah memuat juga kontradiktor delimitasi. Kalau kita lihat di bagian kiri itu ada kolom penandatanganan. Jadi kita delineasi, melakukan delineasi, suplesi pada peta bidang tanah klarifikasi ini ditandatangani, lalu ditandatangani oleh si pemilik batas, ini bisa menjadi gambar ukur. Nah, istilahnya di sini sebagai gambar ukur kartiran atau gambar ukur kartir. Jadi ini juga merupakan gambar ukur yang diakomodir oleh juknis PTSL tahun 2024. Berikut. Jadi di sini kita sudah tahu ya perbedaannya gambar ukur sporadik, sistematis, dan juga gambar ukur PTSL untuk PUNA berdasarkan peta foto PUNA. Oke, adik-adik mungkin itu kuliah kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Cukup, Pak. Oke, nah, kalau cukup nanti saya minta tolong untuk masing-masing ketua kelasnya untuk disampaikan untuk teman-teman yang belum bisa bergabung di Zoom hari ini. Baik, saya cukupkan sekian untuk kuliah kita hari ini. Selamat pagi dan sehat selalu. Pagi, Pak. Makasih, Pak. Sifat.